Pada hari ini kita akan memulai manajemen resiko dengan perkenalan, yaitu bab 1 ya, introduction. Nah, apa sih sebenarnya kegunaan daripada mempelajari manajemen resiko? Hal ini langsung berkaitan dengan imbal hasil. Jadi resiko itu berkaitan dengan return ya, risk versus return. Jadi ada trade off ya antara risiko dengan imbal hasil yang diharapkan. The higher the risk, high return ya. Nah, itu biasanya yang terjadi di pasar seperti itu. Nah, coba kita bandingkan dua investasi ini. Katakanlah ada investasi di fixed income, yaitu obligasi ya, treasuries, ini T-bonds ya, katakan treasury bonds ya, yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika Serikat dengan kredit rating AAA, mendapatkan imbal hasil 5% ya, fix per tahun. Dan kemudian ada investasi kedua yang akan kita bandingkan, yaitu di ekuitas ya, equity investment. Nah, kemungkinannya seperti yang tertera di tabel ini ya. Ada positive return, ada juga yang negative return. Contohnya, kemungkinan untuk mendapatkan positive return 50% adalah probability-nya sebesar 5%. Kemudian yang seterusnya dan terakhir itu kemungkinan untuk mendapatkan negative return 30%, probability-nya adalah sebesar 5%. Kita bandingin dan kita bisa menghitung berapa sih sebenarnya expected return daripada investasi di ekuitas ini. Ternyata mendapatkan 10% ya expected return-nya, dan juga risikonya adalah sebesar 18,97% yang dapat diukur dengan standard deviation of return. Nah, ini tergantung dari masing-masing investor mau berinvestasi di T-bonds atau di equity ya. Nah, itu tergantung dari risk profile masing-masing investor. Nah, kita mau masuk ke bagaimana sih sebenarnya bentuk kurva ya daripada investasi yang paling optimal. Itu akan kita dapatkan yang kita sebut dengan efficient frontier ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kita tadi dari single asset kita melanjutkan ke two risky assets ya. Jadi investasinya di dua aset beresiko. Nah, kita juga bisa menghitung expected return-nya yang kita kasih simbol notasinya itu mu P ya, sama dengan W1 mu1 tambah W2 mu2. Dan risikonya juga bisa kita estimasi yang kita beri simbol notasi sigma P ya. Portofolio ini risikonya adalah sebesar akar dari W1 kuadrat, variansnya jadi sigma 1 kuadrat tambah W2 kuadrat sigma 2 kuadrat tambah 2 rho W1 W2 sigma 1 sigma 2. Nah, kalau kita plot itu bentuk kurvanya daripada expected return versus standard deviation of return-nya, semua dalam persentase adalah seperti kurva itu ya. Nah, kalau yang paling optimal tadi saya katakan itu adalah di efficient frontier. Nah, ini efficient frontier ya. Jadi dari semua investasi yang ada di sini, yang paling efisien ini adalah kurva ini, yang kita sebut dengan efficient frontier. Kemudian kalau kita mengembangkan lagi investasi kita sampai ke pasar ya, ini M besar, kita tarik garis lurus yang melewati M besar yang menyinggung kurva previous efficient frontier ini sampai menyinggung ataupun intercept dengan sumbu vertical expected return, kita mendapatkan RF ya. Nah, dari sini kita bisa membentuk persamaan linear ya. Jadi dari
hasil estimasi ini best fit ya dari linear relationship between return and standard deviation of return adalah itu hubungan antara R yang kita sebut dengan realized return mempunyai hubungan linear dengan systematic risk ya. Jadi R sama dengan alpha tambah beta RM tambah E. Nah, yang di sini kita bisa bedakan dua jenis resiko, ada systematic risk dengan non systematic risk. Nah, inilah capital asset pricing model yang akan kita fokus ya pakai untuk mengestimasi expected return. Nah, ini asumsinya bisa dipelajarin ya, ada di buku. Dan alpha itu adalah excess return ya. Kemudian ada model lain yaitu APT ya. Dan biasanya perusahaan itu concern ya untuk total risk ya. Kemudian juga kalau perusahaan itu pinjam terlalu besar, maka ada biaya kebangkrutannya ya, yaitu besar ya, lost sales, key employee leave, legal and accounting cost. Nah, itu bank biasanya menggunakan dua metode ini, risk aggregation dan risk decomposition. Kemudian gimana kita mengukur risiko daripada bank ataupun surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun suatu negara, itu adalah memakai credit rating ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, itulah yang akan saya utarakan. Sampai di sini aja. Sekian dan terima kasih.